Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, malam ini kawan-kawan, saya tadi ditelepon, tepatnya bukan ditelepon, dihubungi, ya, dari pihak Muslim. Besok mereka mau berdebat 2 lawan 2. Jadi saya sanggupi dan mereka bertanya, siapa kawannya besok bang? Aku jawab si Bombong. Jadi mereka lagi menghubungi Zulkifli dengan Sinandar. Semoga mereka besok mau ya, biar kita lihat sehebat apa mereka melawan kami berdua. Ya, nah kawan-kawan, sebagai bentuk laporan saya terhadap pembangunan GBI Kairos, inilah laporan hari ini ya, kita dengarkan dulu. Bapak Ibu sekalian, ini progres pencoran ya. Puji Tuhan selesai walaupun agak-agak gerimis. Ini terakhir ya. Ya, bagian depan atasnya sudah selesai dicor ya, saudara-saudara. Ya. Luar biasa. Walaupun tadi sempat terkendala hujan, kita berhenti. Tapi setelah hujannya reda, kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah rampung, hujannya mulai gerimisnya mulai datang, tapi nggak apa-apa ya, ya. Karena akan menggunakan kita. Ini para jemaat Kairos yang ikut bergabung, ini ada Bapak Okta, ada Yusuf, ada Bapak Nababan. Proses masih berlangsung ya di Molen ya. Sampai gue ya. Jadi selesai ya. Selesai. Puji Tuhan. Ini dia Bapak Ibu ya. Cuaca sedikit gerimis, makanya kita paksakan selesaikan supaya. Ya, itulah dulu laporan dari pembangunan GBI Kairos. Ya, kawan-kawannya, hari ini donasi yang masuk 80.000. Doakan kalian supaya kesusahan minggu ini, cukuplah minggu ini, kesusahan minggu depan ada kesusahannya sendiri. Jadi kemarin 150 masuk ya, kemarin lumayan ya, sampai berapa itu, 1,5 juta. Hari ini belas 80.000 ya. Terima kasih kawan atas kebaikan kalian, dan tadi mereka sudah gajian, termasuk jemaat yang ikut mencor. Saya kasih uang minyak mereka datang ke situ ya, karena tidak mungkin lah, kasihan. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, semua-semualah. Nah, kawan-kawan, saya mau beralih dulu ke TikTok ya. Karena TikTok saya kan jam 3 tadi sudah bisa live. Dia memang kena ban ya, tapi ada sampai tanggal 25 aja. Ya, itu sudah saya siarkan live TikToknya. Hitungan mundur 3, 2, 1. Oke, ya. Sabar ya kawan-kawannya. Karena kesabaran itu ada batasnya. Saya lagi mencoba untuk menampilkan dia agar bisa saya siarkan juga kepada kalian. Iya, ini sudah ada. Oke. Sudah muncul ya kawan, TikTok live Sang Debaters. Jangan dikira. Loh, Sang Debater kok pelan-pelan? Enggak, saya enggak kuat-kuat kali, enggak pelan-pelan kali ya. Sabar ya kawan-kawan, aku dengar dulu apakah masuk suaranya di TikTok ini hanya mengandalkan suara seperti ini. Enggak kuat-kuat kali, enggak pelan-pelan kali ya. Ya, sorry masih putar-putar. Sabar ya. Mampak dia narik ya. Shalom lah, shalom. Sabar ya. Aku di perantauan, jadi
harus beginilah. Main TikToknya juga harus pelan-pelan, tidak perlu kerasa kerusuk ya. Yang penting kita tampilkan. Walah, ada yang salah di pihak kami, coba lagi. Apalagi yang salah di pihak si TikTok ini. Kok maunya dia mengaku salah. Ya kawan, kita tunggu dulu. TikToknya masih ada masalah. Ya. Kawan-kawan jangan lupa di tap-tap layar. Tunggu ya, aku menunggu yang lain datang, sabar dulu. Nah, ini sudah ya, aku besarkan dulu. Ya, oke lah kawan-kawan di YouTube ya. Sekarang saya beralih ke TikTok, saya pindahkan dulu ini. Bisa apa enggak ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, ini sudah ada ya. Kira-kira ada enggak suaranya bagus enggak ya? Kalau pakai ini, semoga bagus. Kalau enggak bagus, ya apa boleh baut lah. Harus pakai ini lagi. Aku lagi mencari soundcard yang bagus apa ya? Kok orang-orang Zulkifli itu bisa suaranya bagus ya? Tunggu. Ini apa nih? Ya, salah. Sini. Oke, ternyata udah bisa ya. Nah, ini udah bisa. Oh ya, ini bagus. Nah, kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Iya, ini molor-molor melulu. Ya. Nah, kawan-kawan, pada malam hari ini saya membuka front ya untuk kawan-kawan muslim masuk. Kalau ingin bertanya, silakan. Kalau ingin menjawab juga silakan. Saya akan ajari kalian dengan baik dan benar. Kemarin saya pas live dengan si Nandar, itu saya di-kick oleh si TikToknya dan dihukum 3 hari. Maka hari ini dia sudah bisa hidup. Karena kemarin belum bisa hidup gara-gara belum sampai tanggal 25. Dia tanggal 25 baru hidup ya. Ya, biasalah itu kawan. Nah, kawan-kawan, malam hari ini kita akan berdiskusi malu. Karena saya nggak malu. Jangankan kau, Tuhanmu aja aku bali-bali kalau berdebat ya. Jadi slow saja. Nah, dari itu tidak akan mampu menerima terjangan saya besok ya. Kita tunggu saja besok. Masih melanjutkan yang kemarin itu ya. Ya, ini sudah ada yang naik. Semoga Umar. Wah, Umar. Ya. Ya, ini sudah ada yang belum start. Mar, malam selamat. Ya, malam selamat. Udah hidup lagi nih akun. Halo Mar. Halo. Hai. Ya, sudah bagus suaramu. Ya, sudah bagus ya. Ya, suaraku udah kau dengar, Mar. Udahlah, sampai ke Gaza lah. Oke. Nah, silakan Mar. Apa yang mau kau sampaikan, Mar? Kenapa akun kok hilang-hilang mulu, Bang? Debat dengan siapa, Mar? Si siapa? Halo. Ya, halo ya. Nah, besok aku mau berdebat dengan si Kipli sama si Nandar. Kamu ngambil betul. Enggak. Gua tukang parkir aja lah. Lai. Hah? Tukang parkir. Mar, dengar ya. suaraku? Dengar suara kau hilang-hilang. Oh, ini. Nah, itu internet tuh kayaknya itu. Kau marahin dulu. Coba kau marahin dulu internetnya. Enggak, bukan. Soal apanya nih? Ininya. Ceknya Colokannya. itu.
Oh, Ya. cek. Nah, ini udah. Ya udah. Aduh, macam mana itu lah? Begu ganjangnya lah itu. Udah nih, Mar. Iyalah, udahlah. Kerek-kerek itu. Erek-erek. Kembali ke selera asal aku, Mar. Ya, Iyalah. oke. Masa eset erek-erek? Ya, kalau ini bisa, Mar. Bisa lah itu, mantapnya lah udah. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, apa yang mau kita diskusikan, Mar? Apanya lah? Aku tertarik dengan judul yang kau buat di TikTokmu itu ya. Apa tuh? Rudi Johannes, silakan datang, bom ya kapan waktulah mengenai diskusi tatap muka. Tanggal 7 kan dengan si Pak Budi Azali ya. Kau mau datang? Enggak lah, bukan sekarang, Mar. Nanti. Tapi ingat, Mar, Tahun depan aja, tahun depan ya, kau datang. Ada Isra Soru. ya sanggup enggak kau, Mar, menjaga apa, Kumar? Wah, gua Nyawaku. jamin aman. Kalau terjadi Datang. apa-apa malu, gua yang jamin aman, kan gitu. Datang hidup, pulang hidup ya. Iyalah, toleransinya kita ini nggak kayak. Sanggup kau menghadapi orang Sandy Celebes? Karena orang itu kayaknya mematikan aku. Mana ada debat dilaporkan kok, lawak-lawak aja lah. Lah, mereka bukan hanya mau melaporkan, tapi ingin mematikan, aku bilang. Makanya debatnya offline lah. Aman kalau offline. Ya, mudah-mudahan, Mar. Ya, nanti ku perkirakan lah. Tahun depan, tapi lah, tahun depan masih 5 bulan lagi lah. Tahun ini kan Budi Azali ya? Ya. Oke. Ya, apa yang mau kau sampaikan? Kalau nggak ada, ya sudah, aku mau lanjut. Nggak ada ya? Lanjut aja, Leh. Gua mau cuma lewat-lewat aja. Siap. Iya. Gua mau nanya satu mau nanya. Mau tanya lah apa? Erek-erek itu apa, erek-erek? Allah, kau pura-pura nggak tahu, katanya orang Batak. Erek-erek itu keker-kekeran. Oh iya. Dicari Julius. Bilang sama dia, Mar, gimana? tolong sampaikan sama dia kalau kau bisa berhubungan sama dia. Bilang, bodoh kau melakukan apa namanya itu, kena lagi sama si TikTok nanti. Apa namanya itu? Dia kan melakukan gugatan perdata. Nah, data yang dibawanya itu salah, Mar. Dia bilang tanggal 14 November, November. Ya udah, bukannya Besti. Tadinya dulu Besti, tapi lama-lama dia kan ingin memenjarakan aku. Gitu. Besti itu nggak baiknya dia, Mar. Kita berteman kayak orang Sinandar, kami Besti ya. Dia mau memenjarakan aku kayak. Tapi kalau dia ada masuk ke rumahku, dia santai kami. Tapi kalau si Julius memang keinginan dia harus dipenjara aku. Nah, itu jeleknya orang-orang itu, kelompok dia itu. Ya udah lah, lanjut lah. Aku mau lewat-lewat dulu. Thank you. Siap, terima kasih, Mar. Selamat malam. Kau udah manggil aku apalah, Mar? Lae. Apalah? Adik. Apa? Kenapa? Adik lah, iya. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Salam erek-erek ya. Iya, siap. Oke, Mar, silakan. Oke. Ya. Kenapa adik, kawan-kawan? Karena dengan Sabol Tokku kan Sinaga. Mama kami kan punya suami pertamanya Sinaga, aku anak paling bungsu. Jadi Sinaga itu abangku. Sinaga Bonor. Oke. Gaming 92 takut penjara. Mana ada orang Kristen takut penjara? Kami di penjara kok. Yang takut penjara itu Julius. Dia selalu berupaya bagaimana dia supaya tidak terkenal. Sementara kayak Rudi Simamora dia kan langsung ditangkoi. Baru di MKC. Ya. Woi Rudi kuping, ya saya akan penuhi besok. Kuping saya akan saya lepaskan kalau Sinandar mampu ya. Kan belum pembuktian kemarin. Sinandar hanya buka ayat itu. Mana ada dikatakan Kristen. Nasrani bukan Kristen ya. Karena ya namanya Kel Edai ya begitulah. Kel Edai kan suka apa namanya? Naik host ya. Oh, naik. Ini aku mau dengar dulu. Siapa yang berani naik ya? Oh, Tristan 07. Halo Tristan, selamat malam. Malam, shalom. Salam, silakan. Apa yang mau disampaikan?
bisa jelaskan yang di Kejadian 11 ayat 5 Bang? Apa maksudnya itu Tuhan turun tuh langsung pakai wujud ke apa tidak? Kejadian 11 ayat 5. Ya. Sabar, aku bukakan dulu ya. Kejadian 11. Ya, Kejadian 11. Maunya kau baca langsung biar cepat. Aduh, harus buka. Oke, aku buka ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Ya, kalimat di sana Tuhan turun untuk melihat. Melihat itu tidak harus langsung dari tanah ya, atau dari langit pun bisa ya. Ini menandakan bahwa letak tahta Tuhan itu di luar bumi. Ya, ini misalnya bumi. Di luarnya itu ada di situlah letak tahta Tuhan, maka dikatakan turun. Turun dikatakan di situ bukan harus di dalam bumi ya. Jadi dia turun. Nah, dia meminta para malaikatnya untuk ikut bersama-sama dengan dia untuk mengacaukan bahasa-bahasa bangsa-bangsa di muka bumi. Maka yang turun ke dalam dunia itu ya malaikat-malaikatnya. Dia memang turun tapi nggak masuk ke bumi karena bumi sudah tempat yang terkutuk. Silakan. Berarti dia tidak mau melihatkan wujudnya ya, cuma di atas. Enggak. Gitu. Oke, itu aja Bang Rudi. Terima kasih. Saya langsung diturunkan aja. Siap. Oke. Apa ini tidak tersambung? Mereka masih nonton dan dapat minta disambungkan kembali nanti. Tidak tersambung. Oh, tidak tersambung. Oh, gitu maksud sambung. Ya, halo Pak Andreas. Selamat malam. Silakan. Setelah ini kita akan bedah apakah apakah Idris ada. Silakan. Selamat Bang Rudi, selamat malam. Shalom Bang Rudi, kita jumpa lagi Bang Rudi. Malam shalom, silakan Pak. Iya. Ini memang ada pertanyaan, tapi yang pertama itu ini saya mau bertanya sama Bang Rudi yang pertama ini. Bang Rudi live sama si CS siapa Ardiansa sama CS Kores. Iya. Kores, ya. Itu sampai jam berapa itu Bang? Jam 10 malam. Bang, itu kok itu kena report atau turun sendiri Bang itu? Yang mana? Oh, kemarin. Apa sinyal? Dia kalau sinyal nggak bagus, ya kita ke tendang sendiri, baru kita masuk lagi. Tapi mereka sportif, dikasih saya waktu 2 menit untuk mengulang. Tak kirain kan saya di bawah itu, di bawah. Saya dengar Bang Rudi, itu kok lebih kena report atau apa ya seperti itu tadi apa sinyal. Oke Bang Rudi, gini kan, kan saya sudah sering ke rumahnya Bang Rudi. Dan jadi menurut saya itu kalau saya kan bukan pengamat ya, kalau saya mengamati itu di Komal-Komal sebelah ya maaf kita tidak bermaksud menghujat. Itu dari dulu bertahun-tahun menurut saya, yang ditanyakan itu cuma itu aja. Manusia kok dituhankan, manusia kok mati, Tuhan kok menyembah Tuhan, kan seperti itu aja. Terus masalah Paulus itu aja. Menurut pandangan Bang Rudi ini kan wawasannya sangat luas. Itu belajar Bang. Ya, jelas mereka akan mempertanyakan itu dan itu saja. Karena memang kan takaran keledai yang memang kayak keledai, tidak bisa jadi kuda poni. Itu saja yang bisa saya katakan, Pak. Titik poinnya seperti itu, Bang ya? Iya, mereka tidak akan bisa otaknya berkembang. Karena kalau berkembang sedikit, mereka harus cocokmologi, mereka harus suka-suka menafsirkan atau menerjemahkan. Contoh kemarin sama Skores. Sebentar. Ini kan contoh kemarin sama Skores. Ya, ini pertanyaan saya akan ada dua. Itu menurut saya loh Bang. Apakah kan dia itu kan menyusul itu ada berdiri Islam itu tahun 600 atau 700 Bang? 610 setelah Muhammad diangkat menjadi Rasul dan Nabi. Tapi itu pun bukan 610 tepatnya ya, karena pas 610 itu kan masih dibilang bacalah kan masih itu.
Ya, poin saya gini, Bang. Saya mau bertanya, Bang Rudi kan lebih wawasannya luas. Apakah dia itu misalkan tidak memakai tentang nabi-nabi yang tertulis di Perjanjian Lama itu dinolkan atau berdiri sendiri, mungkinkah bisa, Pak? Kalau mereka berdiri sendiri nggak bisa, karena mereka sadar bahwa sumber daripada ketuhanan itu ya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi mereka tidak mau menciptakan atau apalah mengatakan ada nabi di luar itu. Cuman mereka mengganti namanya, kayak orang mualaf kan, misalnya namanya Yohanes diganti jadi Muhammad apa gitu. Makanya Henok jadi Idris, kan kayak gitu kan. Bagaimana perubahan nama Henok jadi Idris, kan gitu. Cuman ada beberapa nabi yang tidak Iya. diganti. Contohnya Musa, Daud. Cuman Daud ini bukanlah raja bagi Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak jelaskan dia raja, hanya nabi. Tapi pernah saya itu bertanya begini, kan memang betul tahun 600 lebih lah. Tapi dia itu pernah membantah, saya tanya gini Bang Rudi, loh Nabi Muhammad itu Nur Muhammad, jadi sebelum Adam atau Nabi Adam itu sudah ada, katanya seperti itu Bang, gimana itu? Ya itulah mereka ini, kita nggak tahu itu berita dari mana. Makanya aku katakan, terkadang mereka bisa melebihi Tuhan itu sendiri. Dan mereka mengaku itu. Contoh, penafsir itu lebih hebat dari Tuhan. Waktu saya dengan Sikoras kan saya bilang itu. Dan saya buktikan. Ya. Nah, sama juga dengan mereka. Ya begitulah kira-kira Pak. Nah, yang itu terus saya bertanya lagi satu ini yang terakhir. Saya bertanya kepada mereka, kalau memang Tuhan atau Allah itu berkuasa, apakah dia bisa menjadi manusia? Kalau saya jawab bisa, sangat bisa sekali. Tapi dia kalau saya tanya itu putar-putar. Nggak mungkin Tuhan kok menjadi manusia, berarti kan bukan kuasa lagi. Nah itu Pak. Ya, dari cara mereka menjawab saja, mereka kan ingin mengatur Tuhan. Pertanyaan Bapak jelas ya, bahwa apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Sebelum itu usahakan mengatakan dulu apakah Tuhan bisa membuat matahari 3. Pasti dia bisa mengatakan ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus Bapak bilang apakah kita bisa tinggal di matahari oleh kehendak Tuhan? Pasti jawabnya iya. Dan dia akan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi begitu Bapak bilang apakah Tuhan bisa turun ke dunia jadi manusia? Yang tadinya dia mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mulailah dia mengatur Tuhan, membatasi Tuhan. Dengan jawabannya, buat apa Tuhan jadi manusia? Ya kan? Padahal kita nggak bertanya itu. Yang kita tanya, mampu nggak Tuhanmu turun ke dalam dunia menjadi manusia? Mereka langsung menjawab, buat apa Tuhan? Artinya dia kan sudah mengatur Tuhan. Ya, kan? Betul Bang, betul. Jadi berputar-putar. Dia itu menjawab, mau saya tanya, kalau memang kuasa itu seharusnya bisa, tapi berputar-putar Bang. Jadi kalau menurut saya ya namanya kuasa tak terbatas, kita tidak bisa mengatur-ngatur kekuasaan Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu Bang Le. Gimana? Ya, betul, kita bisa. Nggak bisa kita mengatur-ngatur. Biarkanlah kalau kita bilang kehendak Tuhan, jangan kita bilang, tapi kan Tuhan tidak butuh, tapi kan Tuhan tidak ini. Itu sama aja kita mengatur Tuhan. Nggak bisa ini dan itu. Oke Bang. Bang Rudi, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Siap. Terima kasih Pak. Turun sendiri ya Pak. Oke, siap. Oke, sudah banyak yang asli tapi palsu. Gua, siapa lagi nih? Anak pejuang. Anak pejuang sini. Halo anak pejuang, selamat malam. Silakan anak pejuang. Salam. Salam, silakan. Ya, selamat malam Bang. Malam, silakan. Ya, saya kira begini sih Bang, saya menemukan diskusi kerohanian dan mungkin menurut saya diskusi-diskusi ini sebenarnya bagus juga untuk memperdalam pemahaman kita tentang agama kita masing-masing. Ya, langsung Pak, basa-basi tidak bukan di sini. Kalau iya katakannya tidak, katakan tidak. Tidak usah prolognya, kadang bagus, tetapi nggak usah gitu Pak, langsung bilang.
berdebat itu begini, begono, begini, tidak apa-apa. Silakan Pak. Nggak usah takut. Saya tidak basa-basi, Pak. Saya cuma mau tanya, ini room buat apa dulu, Bang? Nah, ini room untuk berdebat. Ah, gitu langsung. Tidak usah kita buat prolog yang begini, begono, begini, begono. Ini berdebat tentang apa? Tentang agama. Agama apa, Bang? Islam dan Kristen. Dan Nah, kadang ada juga saya ateis. Oke, Bang. Saya mau sampaikan aja, Bang. Terserah Abang mau terima atau enggak. Abang kalau agama Kristen mendingan Abang fokus aja sama agama Kristen aja. Ini terserah Abang mau ikut atau enggak. Tapi ini udah banyak. Yesus pun tidak ada pernah fokus kepada agama Kristen. Agama Yahudi juga dia bahas. Bahkan Paulus berhubungan dengan Zeus, agama Yunani. Ada ayatnya di Alkitab. Saya mau tanya, Abang udah paham mengenai kekristenan ini? Ya, sedikit banyaknya paham. Tapi tidak 100% Jadi paham. nggak bisa kita membicarakan Ya, berarti ada salah tempat. Keyakinan Ya, berarti salah tempat. Yang salah tempat jangan di sini ya. Orang mau berdebat kok dilarang-larang. Sedangkan Petrus saja berdebat, Paulus berdebat, Andreas berdebat, Yesus pun berdebat. Ya, silakan. Halo. Apa yang mau disampaikan? Nggak usah basa-basi ya. Ya. Oke. Tuhan Anda manusia atau bukan? Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang Anda sembah. Ya, kami menembak Allah Tritunggal. Kalau Tuhan kami yang sekarang itu sudah di dalam sorga, dalam wujud roh. Ya, saat dia hidup, apakah Tuhan kami, menyembahnya? ya, Tuhan kami sampai sekarang hidup, bukan saat dia hidup. Kalau bisa lagu-lagu dimatikan ya. Nanti aku kena strike YouTube-ku. Ya, maksudnya pas saat hidup sebelum disalib, apa kamu menyembahnya? Seandainya kamu hidup di saat itu dan Tunggu dulu. masih dia berwujud manusia, apa kamu menyembahnya? Tolong dirubah, bukan saat dia hidup, tapi saat di bumi. Kalau hidup, Tuhan Ya, kami hidup boleh. terus. Ya, pada Oke. saat di bumi. Ya. Andai kata Tuhan Yesus ada di bumi, saya akan seperti orang Yahudi. Saya tidak akan mau menyembah dia karena dia hanya seorang manusia. Itulah hal yang lumrah dari seorang manusia. Tetapi kalau saya diangkatnya menjadi muridnya, saya akan ikut dia. Kalau dia lewat di hadapan saya akan ikut dia. Masalahnya kan tidak kau jelaskan apakah saya melihat dia datang, melihat dia berkhotbah, dia melihat dia apa, saya nggak lihat. Silakan. Gitu. Oke, andai misalnya dia saat disalib oleh Hansip Romawi, apakah Anda membantunya untuk membunuhnya dan seandainya Anda berada saat zaman itu? Pada zaman itu tidak ada Hansip Romawi. Yang ada tentara Romawi. Ya, Hansip boleh. itu hanya ada di Indonesia. Jadi pertanyaan Anda salah, tolong dirubah. Oke, tentara Romawi. Oke, terima kasih. Di dalam Alkitab dijelaskan Petrus ingin menolong Yesus. Maka dia mencabut pedang, dipotongnya telinga para Farisi dan Taurat. Yesus mengatakan apa? Sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa meminta Bapakku untuk mengutus malaikatnya. Nah, andai kata saya mendengar ucapan itu, maka saya tidak akan pernah mau menolong Yesus. Dan benar, tidak satupun murid ingin menolong Yesus kecuali Petrus. Agar genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci, kata Yesus kan. Silakan di Matius 26. Jadi saat tentara Romawi menombak tubuh Yesus, Anda tidak sama sekali menolongnya ya? Enggak. Karena kami tidak pernah menolong Tuhan. Kami tidak pernah menolong Tuhan karena Tuhan kami bukanlah makhluk lemah yang harus ditolong-tolong. Iya, maksudnya manusia yang disalib saat itu. Oke, berarti Anda tidak mau menolongnya. Enggak, karena Tuhan tak perlu ditolong. Kita yang perlu pertolongan. Kita lemah, Tuhan perkasa, kuat. Iya, meskipun Anda melihat dengan sangat jelas darah terkucur di tubuhnya semua dan Anda bilang tidak perlu pertolongan ya. Ya, tidak perlu pertolongan.
Darah yang terkucurkan sudah dibilang di Matius 26 ayat 28. Darah ini akan tercurah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Kalau menurutku itu sesuatu yang absurd. Dulu Israel nggak pernah melakukan hal seperti itu. Kalau menurut saya itu hanya jualan Paulus terhadap untuk Romawi, yaitu ya seperti layaknya Zeus dan Hercules. Menurut saya cerita ini sangat baru. Jadi menurut saya itu jualan Paulus untuk Romawi dan Yunani. Oke, saya jelaskan. Itu bukanlah jualan Paulus. Pada zaman dahulu sudah dimulai dari Abraham. Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyembelih anaknya. Hanya saja karena imannya kuat, maka Tuhan mengatakan ganti sembelihanmu itu, anakmu itu dengan darah lembu. Ya, pada waktu itu darah manusia diselamatkan oleh hewan. Tapi setelah manusia dimakan, darah hewan tidak bisa lagi menyelamatkan darah dosa manusia. Maka digantilah dengan darah seorang Yesus. Ya, jadi itu tidak ada janji Paulus atau seperti apa. Kalau kamu mengatakan, konteksnya itu tenang dulu, Oke. Tenang dulu. Nanti kau kukik pula. Kita kan gantian bicara. Waktu kau bicara, aku diam. Ya. Konteksnya waktu si Paulus, Rasul Paulus datang, itu dia tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang disampaikannya ajaran yang sudah disampaikan oleh Yesus dan juga para nabi-nabi terdahulu. Ya, kalau kamu kaitkan dengan Zeus karena Zeus itu adalah keturunan dewa, maka kami juga bisa mengait-ngaitkan Tuhan yang tidak pernah kelihatan. Iblis juga tidak kelihatan. Iblis tidak pernah bisa menjadi manusia. Berarti Tuhan yang disembah orang-orang itu adalah iblis yang tidak bisa menjadi manusia. Oke, kalian samakan kami Zeus tidak masalah. Karena bisa jadi manusia. Lah, Tuhanmu tidak, Tuhan yang satu lagi tidak bisa jadi manusia. Artinya iblis bisa jadi manusia nggak bisa. Ya, jadi Tuhanmu adalah iblis. Itu yang bisa saya jawab. Silakan, kalau ada lagi silakan. Oh, begitu. Kalau menurut saya mah itu konsepnya dia meniadakan hukum Taurat. Sementara Yesus nggak pernah mengajarkan untuk meniadakan hukum. Dia malah menggenapi, nggak menghentikan. Kalau menggenapi itu kan semuanya dipakai. Jadi menurut saya ajaran ini ajaran yang baru untuk Yunani. Karena orang Yunani itu nggak bakal suka dengan tradisi Yahudi dan aturan-aturan. Boleh saya tahu hukum Taurat mana yang dilanggar Paulus? Banyak. Tidak ya, makan babi. Harus coba buka ayatnya. Hukum Taurat mana yang tahu kok, nggak perlu ayat. Semua orang yang di bawah juga tahu. Jadi tidak boleh makan babi, tidak harus bersunat. Orang Yunani nggak bakal mau hal-hal seperti itu. Makanya Paulus menjual agama baru ini dengan konsep ya seperti itu, menghilangkan semua aturan-aturan yang ada yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini hanya agama baru jualan, tapi dari agama orang lain, yaitu Taurat. Dia mencampurkan perjanjian baru dan perjanjian lama. Kitab agama orang diambil dengan membuat agama baru, yaitu Kristen. Jadi inilah Kristen ini agama baru, bukan agama Yesus. Kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Giliran saya sekarang. Kamu memiliki namanya kekeliruan. Kamu makan babi masuk dari 10 hukum Taurat. Enggak ada di situ dilarang makan babi, enggak ada. Yang ada jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menghina rumah sesamamu. Kalimatnya jangan-jangan semua, tapi tak ada makan babi. Kemudian kamu lihat mengenai sunat. Kamu juga keliru mengenai sunat. Karena sunat yang kamu maksud itu yang apa? Sunat hati. Itu bukan ajaran Paulus, tapi Musa. Karena Musa mengatakan lebih baik kamu menyunat hatimu daripada menyunat kulupnya. Kemudian kalau kamu bilang Paulus tidak disunat, dia mengaku dia disunat, dia melakukan hukum Taurat, tidak ada yang tidak dilakukannya, ya. Maka yang benar itu adalah Paulus itu juga mengikut ajaran Yesus. Ya. Kemudian kau bilang bahwa Kristen agama baru, memang benar. Yesus kan tidak membawa agama. Kalau Yesus membawa agama, pasti ajaran Yesus adalah kebencian. Kok bisa? Iyalah. Maka Yesus akan mengajarkan bahwa agama inilah yang benar. Agama sebelumnya itu salah.
Agama sebelumnya itu sudah edit-edit kitab suci. Agama yang sebelumnya sudah menyeleweng dari ajaran Tuhan. Kalau Yesus mengatakan agama sebelumnya itu benar, buat apa ada agama baru? Inilah liciknya agama baru. Agama baru selalu membunuh agama di depannya agar dia bisa eksis. Kalau dia mengakui agama di depannya, buat apa ada agama baru? Dan ajaran Yesus, kalau dia datang membawa agama, pasti kebencian. Apa kebenciannya? Bahwa orang Kristenlah menyembah Tuhan sungguhnya Tuhan, orang lain menyembah hantu. Itu kebencian. Dan terbukti, ada agama yang datang dibawa oleh Tuhan, ajarannya kebencian. Bahwa mereka menyembah Tuhan, yang lain menyembah hantu. Dan begitu. Maka dalam Alkitab dikatakan dicaplah itu kafir yang tidak menyembah Tuhan. Kalimat kafir ini adalah kalimat yang melukai perasaan orang, yang menimbulkan kebencian. Itulah sebabnya Yesus datang membawa kasih. Dia tidak datang membawa kebencian. Maka kemarin saya berdebat dengan si Kores. Mana ajaran yang paling sadis, kata dia. Dia tidak bisa menunjukkan Kristen sadis. Tetapi dia menunjukkan bahwa Yesus itu katanya mengemis. Mengemis bukan satu bentuk kesadisan. Bukan satu bentuk kekejaman. Ya, tetapi dia mengatakan orang yang mencungkil mata dan membunuh, katanya itu berakhlak mulia. Ya ini ajaran yang kubilang itu. Silakan. Sangat jelas Yesus itu agamanya adalah agama Musa. Dia tidak meniadakan Taurat, malah menggenapi. Itu sangat jelas siapa dia. Itu tradisi Yahudi, yaitu diurapi sebagai mengusapkan kepala dengan minyak. Itu sebuah Mesias juga, asal katanya diurapi juga. Jadi dia agama Yesus ini sangat jelas. Tapi Kristen itu siapa? Dia membawa nama baru. Nama agama baru. Dan itu bertolak belakang dengan Yesus. Ajaran-ajarannya juga bertolak belakang. Tadi dibilang sunat hati. Nggak ada Yesus mengajarkan sunat hati. Dia mematuhi hukum Taurat dengan sangat jelas. Nggak ada hukum hati itu yang dibawa Paulus. Dan semua dia hukum-hukum ditiadakan di Perjanjian Baru yang ditawarkan oleh Paulus. Dan khusus ini adalah agama Yahudi. Paulus itu nyebrang ke daerah-daerah lain yang bukan Yahudi, yang menawarkan kepada Yunani dan tentara Romawi tentang agama baru ini. Jadi ini agama baru yang di dalamnya itu ada bagian agama orang lain, yaitu Yahudi. Ini adalah agama baru, agama Kristen. Bukan agama yang dibawa Yesus, bukan. Ini khusus Bani Israel, umat Israel. Bukan, Anda ini orang asing yang membuat agama baru gitu. Bukan agama yang dibawa Yesus. Yesus sangat jelas itu. Tidak meniadakan hukum Taurat. Nggak bakal dia meniadakan hukum Taurat. Nggak bakal menghilangkan, bahkan menggenapi. Nggak ada mengurangi atau apa. Ini ada Paulus datang malah meniadakan. Dengan dalih penyaliban. Kan lucu ini. Ada sesuatu yang aneh di agama baru ini. Gitu. Sekian. Oke, saya jelaskan. Kamu memang tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Ya. Saya sudah menjelaskan dari tadi bahwa sunat hati itu bukan berasal dari Paulus, tapi berasal dari Musa di Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Udah. Kalau kamu katakan, kenapa Paulus juga mengulangi ucapan Musa? Ya karena dia tidak beranjak dari hukum Taurat Musa. Kalau hukum Taurat 10 hukum Taurat, dia tidak pernah mengingkari itu. Ya. Nah, kemudian Paulus mengatakan, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun tidak bersunat, itu diselamatkan karena iman. Mereka diselamatkan bukan karena sunatnya. Apa buktinya? Henok itu orang yang bukan yang hidup sebelum Abraham. Dia tidak disunat, dia masuk ke surga. Elia,
Orang yang disunat, dia masuk ke surga. Jadi baik orang yang tidak bersunat atau Henok, maupun yang bersunat atau Elia, semuanya ke surga. Kalau di dalam ajaran agamamu, apa kamu sanggup kalau saya tanyai kamu? Memang kamu kira semua nabi di Islam disunat? Bisa kamu buktikan? Siapa menyunat Adam? Udahlah Muhammad, siapa yang bisa menyunat Muhammad? Kalau kau sanggup. Pasti kau akan berkata, wah sejak di dalam kandungan. Kamu berarti tidak mengerti sunat. Sunat itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Catatan sunat apa? Kulupnya harus dipotong. Kalau kulup dipotong, artinya memotong dengan sebuah alat. Bukan di dalam kandungan. Kalau di dalam ilmu kedokteran, seseorang yang lahir tidak berkulup itu cacat. Yang benar itu orang lahir sempurna ada kulupnya. Kemudian oleh hukum harus dipotong, dibuang. Ya, bedakan antara cacat dengan orang bersunat. Oke. Sekarang saya lanjutkan lagi. Kalau kamu katakan Yesus datang tidak membawa agama, memang benar? Saya dari tadi mengatakan Yesus tidak pernah datang membawa agama. Dan Yesus juga tidak pernah mengajarkan kebencian karena agama itu. Mana ada Yesus mengatakan, wah agama kita ini paling benar. Agama Yahudi itu tidak benar. Kitabnya sudah diubah-ubah itu. Kalimat diubah-ubah agar kitab yang dibawa oleh agama ini adalah bernilai benar. Kalau sampai terucap, oh kitab Taurat itu enggak diubah-ubah. Untuk apa ada kitab ini? Wah kitab Taurat itu sempurna. Untuk apa ada kitab ini? Paham ya? Jadi kau harus paham. Sudah saya katakan, Yesus datang tidak pernah membawa agama. Kalau Yesus datang membawa agama, pasti ajarnya kebencian. Dan ingat, agama membatasi siapapun untuk menjadi milik dunia ini. Sementara Yesus datang tidak membawa agama, maka Yesus bagi semua umat manusia. Bahkan banyak orang menyamakan, oh Isa itu adalah Yesus. Kami tidak marah, silakan. Tetapi lebih baik Isa bukan Yesus. Karena sudah beda latar belakang. Ya. Nah, bagaimana dengan Islam? Muhammad itu bukan bagi seluruh umat manusia. Allah SWT juga bukan bagi seluruh umat manusia. Allah SWT dan Muhammad itu hanya berlaku bagi umat Islam. Tidak berlaku bagi umat Hindu. Tidak berlaku bagi umat Buddha. Pahami dulu. Kenapa? Karena dia datang membawa agama Islam. Sementara Yesus tidak datang membawa agama. Maka dia berlaku bagi seluruh umat manusia. Maka kamu harus berterima kasih kepada Galatia 5 ayat 22-23. Kenapa? Karena jalan menuju surga, katakan di sana, hanya cukup kau melakukan 9 buah roh. Agamamu apapun, kau bisa menuju surga. Cuma pertanyaannya, sanggup nggak kau melaksanakan 9 buah roh? Nggak sanggup. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, ini udah banyak ngantri. Sangat jelas sekali. Saya udah bilang kali, agama Yesus itu sangat jelas. Dia tidak meniadakan hukum Taurat. Itu sangat jelas agamanya apa. Dan dia seorang Yahudi. Dan dia diutus untuk Israel. Domba-domba tersesat dari Bani Israel. Itu sangat-sangat jelas. Agamanya dia apa. Tradisi dengan kata Kristus diurapi. Itu juga sangat jelas. Siapa dia, agamanya apa. Ya kan? Yang tidak jelas itu ya seperti Kristen ini gitu, yang membawa nama tradisi Yahudi ini. Kristus, bahasa diurapi, itu kata Yahudi, bukan kata orang asing. Jadi menurut saya itu suatu keanehan gitu. Tidak, dia itu menggenapi, tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat. Sangat jelas sekali. Makanya saya bilang Kristen ini agama baru yang mencampurkan agama orang lain, Yahudi. Dan agama asli Yahudi ini di Israel, Kristen itu diludahi dan dianggap agama pagan. Yang aslinya berkata begitu. Yang aslinya, yang menggunakan hukum Taurat. Sudah banyak sangat ngantri. Jelas. Ya, bukan aku. Oke.
Terima kasih Goa, untung kau buat Goa. Kelihatan kali kau pengikut iblis dari Goa. Ya, kawan-kawan, beginilah puasa tahu. Ya, dia mengatakan bahwa orang Yahudi meludahi orang Kristen. Kami tidak marah, Yesus pun diludahi, kami santai. Tapi kalian sholat di Aqsa, dilibas, dibanting. Sok-sok merasa ditolong Israel. Mana mau Israel menolong kalian? Orang dia dikutuk jadi kera dan babi. Mana mau dia? Ya. Kalau kami masih diludahi masih gampang. Dibantingi, diludahi, ditunjang, ditembak mati, diseret-seret. Kan kasihan ya. Nah, kemudian kawan-kawan, saya juga aneh melihat orang ini. Yesus itu mana ada dibilang situ saya datang membawa agama, nggak ada. Loh, tapi Yesus kan dibawa ke bait Allah. Yesus ke bait Allah, bukan karena Yesus datang membawa agama. Yesus disunat bukan karena Yesus datang membawa agama. Tapi dia melaksanakan apa yang menjadi tradisi bangsa Israel. Bukan Bani. Bani itu kan suku, ini bangsa. Ya. Bangsa Israel itu maknanya luas. Karena Israel itu sendiri artinya di Kejadian 32 bergumul dengan Bapa di sorga dan bergumul dengan manusia. Dan dia menjadi pemenang. Kami adalah orang-orang yang bergumul. Lantas kenapa kalian memilih Kristen? Ya karena kami pengikut Kristus. Tapi kami tidak pernah mengatakan Yesus datang membawa agama Kristen. Enggak. Tapi Yesus yang memerintahkan bahwa pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Nah, orang-orang yang dimuridkan ini, maka mereka menetapkan diri menjadi Kristen. Kami Kristen bukan karena Yesus membawa agama. Kalau Yesus membawa agama, dia hanya milik Kristen. Yesus tidak akan pernah bisa menjadi milik Islam, milik Hindu, milik Yahudi, milik Buddha dan lain-lainnya. Itulah perbedaan Yesus dengan Muhammad. Muhammad itu hanya untuk milik Islam. Karena orang di luar Muhammad itu hanya untuk milik Islam. Surga. Orang yang tidak mengucap 2 kalimat syahadat tidak akan pernah bisa masuk surga. Jadi Islam itu hanya untuk Islam. Muhammad itu hanya untuk Islam. Allah SWT hanya untuk Islam. Di luar itu apakah bisa beriman? Bisa, tetapi harus mengucap 2 kalimat syahadat. Kalau tidak mengucap, dia tidak diterima. Tapi di neraka. Paham ya? Itulah sebabnya saya ikut Yesus. Karena andai kata Yesus datang membawa agama, pasti ajaran di Bible akan mengatakan kitab suci Yahudi sudah tidak asli lagi. Kalau Yesus tidak mengatakan itu, artinya buat apa ada kitab baru? Dan Yesus pun akan mengatakan agama itu agama yang sudah menyimpang. Kalau Yesus tidak mengatakan begitu, buat apa agama baru? Nah, kalau ada tuduhan orang Kristen mengambil agama lain, lah yang lebih parah ya kalian lah. Kenapa kalian parah? Dikenal di situ Nasrani. Jangan Kristen bilang yang Nasrani. Bahkan bait rumah-rumah ibadahnya pun ada tertulis di dalam Al-Quran. Surah 22 ayat 40. Apa dikatakan sana? Ada biara, ada sinagog, ada gereja, ada masjid. Paham ya? Masa 4 agama diakui Tuhan milik dia? Kan enggak mungkin lah. Yang benar aja, slow-slow aja. Ini siapa lagi nih? Yang Muslim lah ya. Dadem. Ini nama-nama Muslim ini. Kalau yang Kristen, maaf ya Kristen. Kalian apalah samanya kita. Ya, terima kasih. Selamat malam. Silakan. Horas. Suaranya nggak ada. Korok-korok. Halo. Apa? Candunya aja hadir. Tapi enggak itu ya.
Just be real. Halo Just for you, Jus. Halo Jus, selamat malam Jus. Oh, lari lagi si Jus. Ini lagi Bagur Hiu, Putra Danibao. Halo, selamat malam, silakan. Apa yang mau disampaikan, sampaikan, atau mau ditanyai, silakan. Halo, malam. Sakit jiwa juga pula orang ini. Masuk tapi entah apa-apa dipanggil-panggil gak dengar. Udahlah ini aja. Ini. Halo Sawit, selamat malam. Sawit, selamat malam. Halo. Enggak masuk juga. Apa sinyalku yang rusak? Ku halo-haloin, enggak ada orang yang masuk satu pun. Coba asli tapi palsu. Halo Aspal, selamat malam. Halo. Ya. Halo As. Ya, selamat malam, silakan. Malam, pening tambah pening aku. Jadi aku ada baca-baca ya mengenai Nabi Isa ini. Mereka menyamakan dengan Yesus. Saya sih nggak setuju lah. Karena gini, ada aku baca Nabi Isa ini ada terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti luar biasa Nabi Isa ini. Kenapa mereka tidak mengimani ini yang lebih hebat lah? Terus Nabi Isa ini akan menjadi hakim nantinya yang menentukan siapa yang masuk ke sorga. Kemudian Nabi Isa ini dia bagi mereka tidak disalib tapi dirofa. Dirofa itu diangkat ke sorga. Berarti Nabi Isa ini sudah di sorga lah. Ini sesuatu yang luar biasa, gak ada yang menandingi Nabi Isa ini. Tapi kenapa Nabi yang satunya yang terangkat, yang malah dipuja-puja? Ini saya mau tanya seperti itu. Bisa dijelaskan lah, silakan. Oke. Terima kasih. Aduh, sakit pantatku. Ya, mereka ini kan udah kubilang. Kenapa orang yang sangat luar biasa, bahkan orang yang suci. Kalau kita baca hadis Bukhari 600, di situ Ibrahim, baru Musa, Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Adam, Ibrahim, Musa, dan Muhammad. Itu diakui memiliki dosa. Bahkan Muhammad memiliki dosa masa lalu dan masa yang akan datang. Cuman diampuni. Ya. Hanya Nabi Isa yang tidak punya dosa. Harusnya yang lebih menentukan jalan itu adalah orang yang tidak berdosa. Atau syafaat itu kan yang tidak berdosa dong. Masa yang pernah berdosa kan harusnya begitu. Tapi ya sudahlah, kan sudah saya bilang. Karena syarat untuk memeluk Islam harus mengucap 2 kalimat syahadat. Tak atas nama Muhammad dan Allah SWT, bukan atas nama Allah SWT dan Isa. Jadi ya kita bisa apa? Itu kan iman mereka. Silakan. Iya itu dia. Jadi saya tertariknya Nabi Isa ini dia lebih hebat loh lah ya. Dari 125.000 nabi dia lebih hebat. Kemudian kalau Nabi Isa ini Islam, saya mau bertanya dia Islamnya apa? Sunni kah? Syiah kah? Jadi kenapa bukan Nabi Isa ini yang dinomorsatukan lah? Kenapa Nabi yang satunya lagi? Padahal Nabi Isa ini tidak ada dosa. Kemudian saya lebih, kalau saya misalnya di RT6, kalau saya pikir-pikir, kalau seandainya ya, saya lebih baik mengimani Nabi Isa ini lah. Bayangin aja, dia tidak berdosa loh. Dan dia sudah di langit kedua, berarti sudah di sorga. Dia matinya tidak dibunuh, tapi terangkat di rofa. Sesuatu yang di rofa itu lebih luar biasa loh, Le.
Tapi kenapa dia tidak diagung-agungkan gitu lah? Itu yang jadi saya pening dan tambah pening lah. Udah gitu aja lah. Ya. Makasih lah. Makasih. Ya, bisa turun sendiri kan. Ya. Kenapa mereka lebih suka? Jawabnya sederhana. Nabi Isa kan baru sampai ke langit kedua. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kan lebih hebat. Orang Nabi Isa cuma ke langit kedua kok. Ya, tapi Nabi Isa kan tidak melalui kematian. Sementara Nabi Muhammad kan mati sekarang. Masih di dalam alam kematiannya. Ya. Ya. Bagi mereka, justru itu yang lebih hebat. Kita bisa apa? Mana bisa kita mengubah-ubah keyakinan orang ya. Kalau dalam Kristen tentu lebih hebat yang diangkat. Kayak Henok, kayak Elia ya. Kalau mereka kan suka yang sekalipun mati ya tetap itu yang paling hebat. Ya biarin aja. Kita tidak usah melawan-lawan apa orang itu ya, iman orang itu daripada masuk penjara. Just be real. Siapa Just be real ini? Halo Just, selamat malam silakan. Halo Just be real. Hilang dia. Nah, pertanyaan memang yang sangat tajam. Muhammad itu Islamnya apa katanya? Isa itu Islamnya apa? Islam terbagi-bagi sejak kapan? Ya, ini Jojon. Halo Jojon, selamat malam. Silakan Jojon. Ya Jojon, selamat malam. Silakan. Jojon. Ya Bang, halo. Silakan. Oke. Iya. Ya, seru juga ya Bang tadi ya Bang ya. Bahasnya siapa tadi si Gua. Oh si Gua ya. Iya. Ya dia nggak tahu ya Bang, sunat hati itu ajaran Musa ya Bang ya kan. Jadi itu udah blunder parah itu. Jadi dia menghantam argumentasinya sendiri Bang. Dia sudah menuduh Paulus merubah Taurat dengan sunat hati. Ternyata malah Paulus yang mengikuti Musa dengan sunat hatinya kan gitu Bang. Jadi itu udah telak itu Bang. Kalau dalam tinju tuh Bang udah uppercut itu Bang. Iya. Makanya mereka Bang saya lihat kan Bang kan ngomong dulu Bang baru mikir. Tunggu dulu Jojon. Kau lihat debatku kemarin dengan si Kores? Aduh nggak kulihat pula. Aku baru aktif sekarang Bang. Ya kau nonton nanti ya. Kau nonton nanti. Jadi kemarin kami memperbandingkan ajaran mana yang paling paling kejam gitulah. Dia mengatakan Yesus mengemis. Jadi mengemis itu kejam katanya. Oke, aku bilang. Tolong dibukakan di sini, aku bilang. Di situ ada cungkil mata dan membunuh. Apa jawabnya? Oh, itu enggak. Itu berakhlak mulia karena yang dibunuh dan dicungkil matanya pembunuh katanya. Kan iblisnya dibunuh. Oh, jadi kalau membunuh dibunuhnya iblis ya. Oke, baca di situ. Mereka membunuh orang. Berarti jadi iblis kan? Kulang iya. Terus dibunuh lagi. Berarti pembunuh tetap iblis kulang. Enggak terima dia. Lawak-lawak. Sesudah itu kalau gimana? Kalau berzina, oh itu kan enggak masalah untuk budak. Pokoknya yang apa itu semuanya akhlak mulia ya. Udahlah aku bilang daripada masuk penjara aku bilang. Ya, namanya Bang orang apa Bang? Orang nggak jelas itu. Sedangkan kemarin aja kan masalah akhlak mulia yang dia bilang, yang katanya mereka kan paling kasih Bang, si paling kasih, ajaran paling kasih. Menutup gereja katanya itu tanda kasih dari namanya. Berarti Bang ajaran kasihnya sepihak Bang, bukan universal, bukan semua sepihak. Enggak apa. Kalau ajaran kasih kan menyeluruh gitu, mau yang
nggak beragama pun dikasihi, ya kan Bang kan? Nah, ini enggak sesama aja gitu. Tapi lucu-lucu memang Bang. Yang tadi itu tuh, ya ngakak betul. Sampai apa kan dia bilang bawa agama kan. Nah ini kan lucu, sedangkan kata agama aja Bang, bukan dari Israel Bang, dari Sangskerta Bang. Sangskerta. Iya. Bayangkan dulu Bang. Apakah mereka dari Hindu Bang? Makanya aku bilang, mereka ini kan udah aku bilang, bangga malu. Iya. Mempermalukan Bang, diri sendiri sama kata mereka. agama kan dari Sangskerta itu Bang. Dari bahasa Hindu kan, Sangskerta kan. Agama gitu. Tidak kacau gitu kan. Nah ini, kacau. Jadi saya bingung ini Bang. Katanya kan kitabnya kan pakai bahasa apa itu ya? Bahasa Arab Bang. Kenapa kok agama ini bisa jadi bahasa Sangskerta gitu? Katanya kan. Makanya sebentar. Makanya kok tonton Satria Nusantara. Dikatakan Arab itu keturunan Kurawa, Aswatama, orang India. Iya makanya jangan gitu Bang, karena semua kepercayaan Bang, aliran nggak ada mengaku Tuhannya menurunkan agama Bang, nggak ada itu yang menurunkan agama. Iya. Kau nggak tahu Jojon, Iya. Kau nggak tahu. Coba kau lihat di Quran, angka-angkanya itu bahasa apa? Bahasa India kan, aksara India. Kok nggak aksara Arab? Lawa. Nah itulah bahkan. Jadi memang aneh-aneh lah. Asal ngomong aja nggak dipikir dulu gitu. Asal asbun lah gitu. Siap. Yaudah itu aja dulu Bang. Mungkin banyak yang lain. Siap. Ya ada banyak kali yang antri nih. Ya pandai turun sendiri kan. Turunilah Bang. Nggak ngerti aku ini. Baru aku masih. Oke. Ada tanda kali-kali itu. Udah ada aku turunin nih. Si Damdam dari tadi Damdam mau masuk. Damdam selamat malam silakan, bukan Dandang ya, Damdam. Halo selamat malam Bang. Malam silakan. Ini Bang, terangkan dulu ini Bang, dalam Markus 21 Markus 4 ayat 21 sampai 25 Bang, apa maksudnya ini Bang? Biar paham Markus. aja. Sorry. Markus bukan Mazmur ya. Markus 4 ayat 21 sampai 25. 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gatang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Gatang itu kalau nggak salah aku langit-langitin ya. Oh, ya Bang. Dibuat tempat tidur ya. Karena kalau dibuat di situ nanti kan terbakar. Kalau dibuat tempat tidur pun terbakar. Jadi dia harus ditaruh di tempat yang benar, kaki dia namanya kan. Kalau kita lihat di apa Israel ada dia. Coba matikan dulu mic-mu, bising kali. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Mic-mu matikan dulu. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia dan tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah mendengar. Hendaklah ia mendengar. Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ya, ini menyangkut daripada yang namanya buah roh. Kalau kita tidak berbuah, maka akan dicabut dari kita ya, sama kayak pohon ara itu. Ketika Yesus datang, itu tidak ada cerita nanti. Oh, Tuhan Yesus, kan belum saatnya kau datang. Maka Yesus akan menuntut buah kita. Nah, ketika kita tidak punya, dari kita akan diambil. Apa yang diambil? Ya keselamatan itu. Enggak selamat kok ya. Tapi kalau kita punya, kita artinya sudah siap sedia ya. Jadi untuk menafsirkan ini, lihat konteksnya bicara apa.
Ada juga ayat yang lain mengatakan orang yang tidak punya ini adalah orang yang kaya di hadapan Tuhan. Jangan disatu padukan. Ya, itu yang bisa bukan Dadan. Silakan. Ya bang, terima kasih ya bang. Yuk, terima kasih. Ini lagi bang, bertanya bang. Ini banyak nih kitab udah ku apa ya bang, ku tanda-tandai. Ini biar pencerahan aja. Terima kasih ya bang. Iya. Besok bisa ya. Ayo bang. Besok. Bisa. Aduh, nanti besok. Lupa. Oke. Silakan. Cepat. Mau kemana bang? Tidak mau kemana. Kalau sudah bilang terima kasih di tempatku ini biasanya udah turun itu. Kalau belum masih ada lagi, baca aja. Terima kasih ayat tadi yang abang jelaskan. Oke. Itu bang ya. Ya, silakan. Ya bang. Aku cari lagi bang yang gimana semalam itu biar aku tanya nanti dikit bang. Bentar bang. Sabar ya bang. Ini bang, lagi bang. Matius 22. Ini sampai selesai lah bang, ayat 1 sampai 14 ini bang. Kalau enggak abang rangkumkan aja, atau sebelum abang baca semua, tapi abang terangkum. Gitu bang. Kalau membacakan biar ku terangkan. Bang. Perumpamaan tentang perjamuan kudus, perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu memasukkannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebelum itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergi ke persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk ke rumah dengan tidak berpakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan tampakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah mendapat ratap dan retak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih." Ini bang, terima kasih bang. Oke, ya terima kasih. Ayat ini sudah berbicara hal tentang kerajaan sorga. Bahwa kerajaan sorga itu seperti seorang raja yang akan mengadakan perjamuan pernikahan. Maka dia pasti mengundang seluruh orang yang di kerajaan itu. Tapi mereka tidak datang. Demikian juga kawan kerajaan sorga. Tuhan Yesus kan sudah mengundang banyak orang untuk datang, untuk dipanggil, dan untuk dipilih. Tapi mereka tidak mau, menolak. Maka disuruhlah, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Tadinya kan itu hanya dipanggil untuk di lingkungan Israel dan sekitarnya. Maka Yesus mengatakan jadikan seluruh bangsa muridku. Samalah itu dengan kerajaan surga tadi. Mereka pergi memanggil semua orang. Maka dikumpulkanlah orang ini. Ada yang baik, ada yang penjahat. Kan gitu.
Sama dengan kita, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Di semua yang dikumpulkan ini, kan ada yang baik, ada yang jahat. Nah, di situ yang jahat digambarkan orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Kan begitu. Kalau orang yang turut perintah, karena diundang pesta, maka dia pakai dress code-nya tentang pesta itu. Kalau yang tidak pakai dress code, berarti dia bandal, karena kan diundang. Beda dengan kalau nggak ada undangan. Ya, nah, samalah itu orang-orang Kristen juga, orang-orang yang mengikut Yesus. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Yang nggak baik ini itulah dibuang ke tempat yang paling gelap, yakni alam maut. Atau mati, atau upah dosa adalah maut. Dia berdosa. Demikian juga itu kan orang pesta itu, ini tidak turut ini dibuang. Ya begitulah kira-kira. Paham ya? Bang, luar biasa Bang. Terima kasih ya Bang. Oke. Atas tawarannya Bang. Puji Ya. ya. Selamat malam. Ya, terima kasih. Ya. Ini sudah banyak yang ini ya. Maunya orang ini aku ketahui Muslim apa Kristen ya. Enggak apa-apa lah. Yang Muslim bisa naik, yang Kristen juga bisa naik. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan Mas Bro? Salam mau ditanyakan Mas Bro? Salam. Salam menanyakan Mas Bro. Salam. Salam menanyakan Mas Bro. Kok dua suaranya itu berarti dekat, dua software hidup itu, atau dekat-dekatan? Ya. Iya, iya. Silakan. Iya. Salam Lay. Saya sarankan upload terus video apologet. Aku mau berlangganan ya di situ di YouTube-nya. Oh, iya. Itu, iya. Upload Oke. terus Lay. Itu sangat membangun, sangat memberkati bagi kita Lay. Karena apologet Kristen harus bangkit Lay. Karena saya juga debat dengan mereka, dengan Muslim ini, yang punya karunia khusus itu abang sendiri untuk apa namanya ya, mentraining lah istilahnya untuk kita lah bang. Kayak gitu aja bang. Upload lah. Nanti mungkin besok atau lusa saya akan berlangganan di YouTube. Itu aja lah. Tuhan Yesus berkati. Aku turun aja lah. Terima kasih. Selamat malam. Sebenarnya banyak yang mau saya ajari. Rencananya dulu mau saya masukkan di dalam, kan kalau kalian lihat YouTube saya, kan ada membernya sih. Member itu kalau nggak salah kok ada penginjil, ada apologet, dan ada luar negeri. Luar negeri itu dulu permintaan mereka karena dulu saya buatkan 10.000, 20.000 sama 100.000. Mereka bilang masa lebih mahal ongkos kirim daripada uang yang mau kami buat jadi anggota member ya. Akhirnya minta mereka saya naik ke 500. Ternyata pun masih rendah ya. Nah, di dalam perjalanannya ada saya buat member apologet. Apologet ini, disitulah saya buat video-video rahasia saya. Tadinya video Saifuddin Ibrahim dan Sarah Saifuddin di situ, tapi akhirnya saya upload ke publik. Ya. Tapi ada di situ video-video saya mengenai pengajaran. Ada sebenarnya mau saya buat video rahasia. Tapi kalau saya buat video rahasia ini nanti takut saya banyak ucilim-ucilim yang masuk dan video ini diambil dikasihkan ke polisi untuk menangkap saya. Makanya kemarin saya stop dulu karena orang ini suka lapor-lapor. Kalau mereka nggak suka lapor-lapor sih kita enjoy aja ya. Tapi nantilah ketika saya mau mati dan saya bilang saya akan buat sebuah video yang mana nanti kalian lihat kesimpulan saya tentang selama saya berdebat bahwa Tuhan mereka adalah ini, bahwa Nabi mereka adalah ini gitu ya. Kalau saya ucapkan sekarang, kalian nanti akan membawa saya ke kantor polisi. Ya. Tapi intinya dulu saya bilang, ditunjukkan sebuah buku dari Vatikan itu ya, bahwa yang ada itu, saya nggak sebut agamanya apa ya, itu adalah antitesis daripada Katolik. Tetapi antitesis ini liar. Maka lahirlah antitesis baru yang lebih jinak. Ya, dan mengaku dia Kristen. Nah, yang liar inilah sekarang yang tetap semakin liar karena dibuatkan keledai liar. Itulah. Siapa itu? Entah siapa-siapa lah, penting yang liar-liar itulah itu. Kalau kalian baca bukunya itu, memang dibilang itu sudah dibuat oleh mereka itu sebagai antitesis. Jangan kalian kira Katolik tidak pandai berpolitik, kawan. Vatikan itu kecil tapi
lengkap di situ kawan. Antonius. Ya, selamat malam Antonius Sitin Daud. Silakan apa yang mau disampaikan. Malam, Bang Rudi. Malam, silakan. Iya, saya ada pengalaman lucu lah beberapa hari yang lalu. Apa tuh? Jadi kan saya kan orang biasa, bukan apologet seperti Abang Rudi ini kan. Jadi pernah saya lihat pas itu sidang dari itu live, seperti biasalah kelakuan dia hujat kita kan. Nah, jadi saya minta naik dilayanin dia. Tapi anehnya sebelum dia melayani saya itu bertanya, dia berdoa duluan panjang lebar. Ya Allah, jamalah Abang Antonius ini dengan rohmu, jaga gimana? Pokoknya panjang lebar itu berdoa. Kan aku ketawa aja karena pada dasarnya kan kita saling menghargai kan. Panjang dia berdoa, buatlah dia berubah jadi Allah katanya. Aku ketawa aja kan. Jadi itu kuncinya Pak Rudi. Kalau kita melawan ular, pegang aja ekornya walaupun kepalanya kemana-mana, ekornya kita pegang nggak bakal bisa matuk. Jadi kita nggak usah panas, ketawa aja, santai aja. Jadi dia merasa seperti anak kecil kan, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang kamu tanyakan katanya. Jadi saya bilang, ini kan sekedar sharing, saya bilang. Di zaman dulu Nabi Musa itu melakukan mujizatnya membelah lautan disaksikan ribuan ribu orang. Saya bilang, kalau boleh saya bertanya, apa mujizat Nabi Anda? Saya bilang gitu kan. Dibilangnya membelah bulan. Waduh, membelah bulan. Emang ada saksinya. Kalau bulan terbelah kan ada pengaruh gaya gravitasi, terjadi banjir, kira-kira seperti itu. Di abad itu nggak pernah terjadi peristiwa besar, masalah gempa bumi atau banjir segala macam. Nah, terus dibilang dia lagi, ada lagi kelebihannya, bagus, mengusir roh setan, katanya. Jadi saya bilang, pernah nggak lihat di TPI, acara UKA yang dulu kan? Pernah Bang Rudi lihat itu? Tahu. Yang satunya kesurupan, yang anak Tuhan biasa aja. Jadi satu lagi Bang Rudi dibilangnya gini, saya pun perlu bertanya juga nanti Bang Rudi naikkan dulu saudara muslim, dibilangnya Yesus itu bukan apa-apa, dia cuma kasih makan 5.000 orang. Ya betul, waktu itu Yesus dengan memecah roti memberi makan 5.000 orang, betul kan? Jadi dia bilang kalau Nabi saya Muhammad itu memberi makan puluhan ribu orang. Loh, jujur baru saya dengar ada mujizat seperti itu. Yang perlu saya pertanyakan, betul apa tidak itu ada mujizat yang memberi makan puluhan ribu orang? Mungkin dimasak dulu atau gimana kira-kira seperti itu, Pak Rudi? Iya, kayak Paul Zhang lah. Dimasak orang itu dibungkus-bungkusi, dikasih makan 10.000. Bilang aja apa bedanya dengan Paul Zhang, bilang. Kecuali ada bukti dari satu ikan dibela-bela, baru digitukan ya. Sisa lagi 12 keranjang. Iya. Jadi satu lagi nanti Pak Rudi sampaikan ke mereka, sebenci-bencinya Paulus itu, mereka bilang Paulus membelokkan sejarah, membelokkan fakta, tapi pada nyatanya Paulus itu tidak pernah merasa berjasa minta didoakan biar masuk surga, kan kira-kira seperti itu. Jadi Paulus itu kan nggak pernah kita doakan biar masuk surga dia kan. Nah itulah hebatnya Paulus. Kira-kira seperti itu Pak Rudi. Iya, gitu aja. Iya itu aja lah. Oke. Terima kasih banyak sudah naikin saya. Turunkan saya. Selamat malam. Ya, oke. Ada yang minta begini kawan. Salam Pak Rudi, saya penggemar Sang Debaters. Good job. Maaf Pak Rudi, kalau boleh saya request, tolong dibahas case mengapa Tuhan itu atau firman itu menjadi manusia. Itu sudah sering kali saya jelaskan. Kalian bisa buka nanti YouTube saya. Hey, hello. Are you fine?
Ini kok ada. Oh, I'm from Indonesia. Oh, Where you come from? I'm from Nepal. Oh, Nepal. Yes. Sorry my brother. Apa namanya ini? Apa mau aku bilangnya? Dia ini hanya untuk bertanding kawan-kawannya. Jadi mungkin dia nanti salah masuk ya. Oh, dikuncinya begini ya. Oke. Tunggu dulu, aku lihat dulu apa ini. Tinggalkan next. Raj, you want? Oke. Why you are not playing? Gimana? Suaranya pun suara nggak jelas ini. Hey. Sorry my brother. Oke. Gimana cara menurunkannya? Oke. Ya. Dia hanya ingin match itu kawannya. Dan suaranya diganti dengan suara dari sound card-nya itu. Dia dari Nepal. Saya dulu pernah gitu kawannya. Waktu saya di Pekanbaru ya. Jadi ada orang itu bawa apa ini, tas ya, ransel dari Nepal juga. Akhirnya mampir ke tempat saya. Bang Rudi nggak ada suara. Kok nggak ada suara? Bah, masuk dia jadi nggak ada suara begitu. Masa nggak ada suara? Adalah. Suara le. Jelas. Oh ada. Ya. Nah, oke kawan-kawan kita lanjutkan lagi ya. Bahwa judulnya itu kalau nggak salah, mengapa Isa dilahirkan tanpa ayah. Nanti kalian lihat ya di YouTube saya, mengapa Isa dilahirkan tanpa ayah. Sampai detik ini nggak ada yang bisa menjawab ya. Kalau di dalam kekristenan, kenapa Yesus dilahirkan tanpa ayah? Itu merujuk kepada Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi ciri-ciri yang bisa meremukkan kepala iblis adalah keturunan perempuan. Bukan keturunan perempuan dan laki-laki ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Ya kok. Makanya, oke. Nah, kawan-kawan, bahwa mudah-mudahan besok si Nandar dengan Zulkifli mau lawan kami berdua ya. Aku dengan Pak Bom Bom 2 lawan 2. Tapi saya prediksi mereka tak akan berani, apalagi sampai tutup mata. Saya gini-gini masih hafal banyak ayat Al-Quran ya. Kalau mereka, aduh sudahlah. Semoga mereka berani ya. Kalau mereka berani sih sangat luar biasa. Dan kita debatnya di rumah mereka ya. Tunggu kalian aja besok. Dan besok saya mulai mengejar si Nandar. Karena dia janji kami akan meneruskan diskusi kami yang kemarin. Karena saya kan di-kick oleh si siapa namanya? Si TikTok ya. Besok kalian lihat biar kubal-bali si Nandar sampai nengel. Kemarin coba kalian ulang videonya ada di YouTube ya. Wajahnya kan kelihatan kalau waktu aku bilang bisa nggak kau buktikan bahwa Matius itu adalah Injil yang dibawa Nabi Isa. Maka dia membawa sebuah ayat di mana kan di sana dikatakan kami menurunkan Taurat dan Injil. Tapi kan buka kurung tutup kurung dibuat situ Yahudi dan Kristen. Mana ada buka kurung tutup kurung seperti itu ya. Itu hanya alasan-alasan dia Berlin. Halo Berlin, selamat malam. Halo Ber. Halo Pak. Ya silakan. Ya. Ini Pak saya mau nanya. Ini sebenarnya teman-teman kita yang Muslim kan, apakah benar Injil yang kita sekarang itu benar-benar tercatat gitu loh? Maksudnya benar-benar asli gitu. Ini. Apa buktinya ya kira-kira? Kalau kita ditanya kan apakah bodoh ini Pak. Ya, kalau ditanya apakah asli atau tidak, ya asli. Apa buktinya? Kita masih punya catatan-catatan tuanya. Lah, kalau mereka Al-Quran itu apa asli atau tidak? Mereka tidak bisa membuktikan karena catatan aslinya sudah dibakar katanya. Ya, bagaimana membuktikan? Maka itu hanya klaim semata.
Karena di dalam Al-Quran yang terjadi itu adalah wahyu Tuhan yang diturunkan di dalam hati Muhammad. Nah, itu yang tidak bisa diubah-ubah. Itu yang dijaga kemurniannya. Sementara yang mereka tuliskan itu perintah dari Nabi tidak ada menuliskan kitab suci. Ya. Dan perintah dari Nabi tidak ada juga yang membakar kitab suci. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Silakan, ada lagi? Gini Pak, ini ada dari teman-teman kita yang Muslim, katanya kalau misalnya semua kitab agama itu dihapuskan dari seluruh bumi, yang bisa mengembalikan, kalau semua kitab nih, di semua agama dihapuskan, yang bisa mengembalikan cuma Islam katanya. Soalnya mereka itu penghafal. Mereka mengklaim soal ada sekitar 300 juta orang yang hafal Al-Quran katanya. Terus bagaimana dari sisi Kristen ini Pak? Bagaimana kita mengatakan kalau misalnya itu kejadian ya? Ya, aku jelaskan. Kita sudah tahu pengalaman perjalanan kitab suci mereka. Allah gagal menjaga kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Apakah kamu masih percaya bahwa mereka mampu menjaga kitab Al-Quran? Itu dulu pertama. Al-Quran yang sekarang, coba nanti tonton Satria Nusantara. Itu milik siapa? Ya. Karena yang asli katanya sudah dibakar. Dan yang dibakar itu milik siapa? Baca saja nanti situ. Dan mereka pun ada berbagai bentuk varian. Kalau misalnya dari bumi ini semua dihancurkanlah kitab suci. Hanya mereka yang bisa. Ini sangat-sangat keliru. Kenapa sangat keliru? Dari dulu juga Alkitab itu sudah mau dibakar di apa yang macam lah. Tapi bukti seknya sampai sekarang eksis. Kan begitu. Tapi mereka, kemana Taurat yang diturunkan Allah SWT? Hilang. Nggak tahu kemana. Kemana Zabur yang diturunkan Allah SWT? Hilang. Kemana Injil yang diturunkan Allah SWT? Nggak tahu kemana. Kenapa nggak tahu kemana? Ya saya jadi curiga. Ada nggak kitab itu? Kan begitu. Kenapa isinya tidak pernah dijelaskan? Apa aja kitab-kitabnya? Contoh, kitab di Al-Quran kan ada mulai dari Al-Fatihah, baru Al-Baqarah, sudah itu Ali Imran, baru sudah itu An-Nisa, baru sudah itu surah yang berikutnya yang sampai Al-An'am sampai yang lain-lain. Nah, jadi kawan-kawan, kalau kita membaca Al-Quran, saya sudah banyak menggali ya. Oke lah, Taurat dan Injil dikatakan sudah diubah-ubah. Maka hilang. Sekarang Zabur. Di dalam Al-Quran sudah saya baca, tidak ada satu kata pun dikatakan sana Zabur itu pun sudah diubah-ubah. Sudah terkontaminasi, nggak ada. Pertanyaannya, kemana Zabur itu juga sekarang? Kan ada yang tahu. Lah bagaimana ujuk-ujuk Al-Quran ini bisa tetap dipelihara? Mereka tidak paham. Yang mereka pegang ini adalah bagian dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri yang di dalam hati Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah seluruh yang di dalam hati Nabi Muhammad itu sudah dituangkan ke dalam Al-Quran? Faktanya tidak. Kok bisa tidak? Yang di Al-Quran itu memang firman Tuhan 100%. Ternyata di dalam hadis masih ada firman Tuhan. Artinya ada yang tidak sempat dituliskan di Quran itu, tapi malah tertulis di hadis. Kenapa tertulis di hadis? Karena itu kan dari isi hati Nabi Muhammad. Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad dan ditaruh di dalam hatinya. Itu Quran. Makanya Allah mengatakan, jangan tuliskan, tapi bacakan. Atau lafalkan. Terima kasih. Ada lagi? Ya, barangkali cukup aja Pak. Terima kasih atas penjelasannya, guys. Oke, terima kasih Berlin. Karena ini sudah jam 21.11, karena saya tidak ada debat, maka saya ucapkan sekian dulu ya. Kita besok jumpa, aku akan mengejar Sinandar. Janjinya besok kami berdiskusi, dan malam mudah-mudahan 2 lawan 2 mereka mau ya. Tapi nggak akan berani mereka 2 lawan 2. Oke? Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debater. Aduh.
Ya, oke kawan-kawan yang di YouTube, saya cukupkan dulu sekian ya. Saya letih sekali. Terima kasih atas bantuan kalian semua karena kalian menonton, live dan segala-galanya. Ya besok kita jumpa lagi. Besok saya sudah pulang ke Nuri dan sudah bisa teriak-teriak dan sudah bisa membal-bali para keledai. Tapi mungkin saya akan merubah gaya diskusi saya. Saya akan slow-slow saja tapi menusuk sampai ke jantung. Karena saya lihat akhir-akhir ini banyak orang WA saya. Ya, mereka mengatakan, "Bang, terima kasih karena Anda sudah santun dan tidak emosional." Orang muslim yang banyak mendengarkan kawan dan mereka nonton. Ya, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debaters.